Kabar buruk buat para TikTokers, Amerika resmi nge-ban TikTok dari negaranya. Lah gimana sih no, kemarin-kemarin katanya udah di-ban, terus katanya nggak jadi di-ban, terus katanya cuma di-ban di beberapa wilayah. Makanya tenang dulu adik-adik, dan gue rasa ini akan ada pengaruhnya juga buat TikTok di Indonesia. Kok bisa begitu? Presiden Biden resmi menandatangani bill untuk nge-ban TikTok dari Amerika. Jadi, ini nggak tiba-tiba Presiden Biden ingin nge-ban TikTok, melainkan dari perwakilan rakyatnya dulu atau DPR di Amerika sana. Yang dimana mereka bareng-bareng ngerapatin, ngusulin, bahkan sampai mengundang beberapa tokoh-tokoh penting dari sosial media. Semua hal tersebut bisa disaksikan secara publik, dan itulah yang membuat lahirnya klip yang ini. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Nah, setelah beberapa waktu terjadilah voting yang dimana nih para perwakilan rakyatnya nih ambil pemungutan suara untuk nentuin jadi nggak nih kita bikin peraturan untuk nge-ban TikTok dari Amerika. Dan akhirnya setelah di voting keluarlah hasilnya. Ternyata 79 orang setuju TikTok di-ban dan yang nggak setuju cuma 18. Ini jelas adalah hasil yang terlalu besar. Jadi udah pasti yang menang adalah orang-orang yang pengen TikTok di-ban dari Amerika. Nah, video-video gue yang kemarin itu baru ngejelasin bahwa si perwakilan rakyatnya ini baru merumuskan ini. Dan sekarang telah dirumuskan, dan yang lebih parah telah ditandatangani sama Presiden Biden. Jadi bill ini sudah proses pengesahan. Maka jika tidak ada yang berubah, TikTok akan menghilang dari Amerika di Januari 2025. Ya, sepertinya ada jangka waktu yang diberikan untuk TikTok itu kayak persiapan dulu lah atau apa dulu lah dan lain-lainnya. Sampai akhirnya tahun depan di Januari, tepatnya di tanggal 15 Januari, TikTok tidak bisa diakses lagi dari Amerika. Nah, sampai di sini gue disclaimer dulu, gue bukan ahli hukum, ahli tata negara Amerika. Jadi buat teman-teman yang ngerti banget nih tentang gimana peraturan ini sampai akhirnya ditandatangani sama presiden, dan ternyata menurut teman-teman ada yang keliru gue sampaikan atau kurang tepat atau perlu ditambahkan detail yang lebih jelas, please banget tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Nah, pertanyaannya no, apa sih yang ngebuat Amerika itu parno sama TikTok? Jawabannya jelas-jelas adalah China. TikTok itu dimiliki sama ByteDance, perusahaan yang ada di Cina. Buat yang belum tahu, TikTok itu punya dua versi. Versi yang ada di dunia yaitu TikTok, dan versi yang cuma ada di Cina yaitu Douyin. Gua nggak tahu cara nyebutnya bener apa nggak tuh, Douyin. Yang Douyin itu cuma bisa diakses sama orang-orang di Cina, dan orang-orang luar nggak bisa akses. TikTok pun begitu, cuma bisa diakses sama orang-orang di luar Cina. Orang Cina nggak bisa akses. Jadi sebenarnya jelas kan kalau itu adalah dua aplikasi yang berbeda tapi dengan struktur yang sama, tapi tetap punya Cina. Nah, disitulah kekhawatiran Amerika. Kalau ada semacam sistem, program, atau apapun itu yang ada di dalam aplikasi TikTok yang bisa semacam mengancam keamanan Amerika, seperti mengkoleksi data-data penduduk Amerika, atau bahkan bisa sampai mengaksesnya. I just signed into law the national security package that was passed by the House of Representatives this weekend and by the Senate yesterday. It's going to make America safer. It's gonna make the world safer. Bahkan saking parnonya Amerika itu udah nge-ban TikTok dari para orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Jadi mereka kayak nggak boleh pakai TikTok gitu. Nah, tapi masyarakatnya masih boleh. Tapi ternyata Amerika masih panik. Maka dari itu Presiden Biden setuju untuk, ya, jalankan peraturan ini, tidak ada lagi TikTok di Amerika nanti di 2025. Ini menurut gue ya, koreksi kalau gue salah ya. Hal ini tuh diperkeruh dengan bagaimana dunia sekarang lagi kurang baik-baik saja situasi geopolitiknya. Banyak banget peperangan terjadi dan hubungan yang tegang antar negara. Apalagi kubu Amerika dan kawan-kawannya versus kubu Rusia dan kawan-kawannya. Dan kita tahu Rusia itu dekat banget sama Cina, dan Amerika itu nggak suka sama dua-duanya. Jadi itulah kenapa mungkin menurut gua bisa memperburuk keadaan yang membuat TikTok makin pengen di-ban dari Amerika. Makanya Biden main aman, lebih baik kita ban aja daripada kenapa-napa Amerika. Tapi menurut gue pribadi juga ya, ini juga keputusan yang bakal bikin Biden kesusahan nantinya. Karena kenapa? Karena bentar lagi Amerika itu pemilu. Dan seperti di Indonesia, sebenci-bencinya kalian sama aplikasi TikTok atau nggak suka karena alay, karena lain-lain, karena nggak suka sama usernya, penggunanya itu paling banyak setelah Indonesia di nomor 2 adalah Amerika. Jadi Amerika itu negara paling banyak user TikToknya. Dan user-user TikTok itu yang tadinya have fun di TikTok, bahkan sampai menghasilkan, sampai ngejalanin bisnisnya, sampai mendapatkan keuntungan, harus kehilangan TikToknya. Dan dia tahu yang bikin kehilangan TikToknya adalah para perwakilan rakyat yang sekarang dan disetujui oleh presiden yang sekarang. Ini akan sangat-sangat berdampak sama hasil pemilu sih menurut gua. Ya walaupun gua juga paham concernnya Biden. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, apakah nggak ada cara bagi TikTok atau para user dan konten kreatornya untuk menggagalkan keputusan dari perwakilan rakyat dan presiden Amerika ini? Jawabannya adalah ada.
Ada dua cara yang sebenarnya bisa terjadi, dan yang pertama gue rasa nggak mungkin banget terjadi. Cara yang paling pertama dan emang udah ditawarkan juga sama Amerika adalah yes, TikTok boleh beroperasi di Amerika asalkan TikTok menjadi perusahaan milik Amerika. Seperti yang kita tahu dan udah gue sebut berkali-kali, TikTok itu milik perusahaan Cina, yang dimana Amerika parno sama Cina. Jadi Amerika pengen TikTok tetap ada di Amerika, namun penguasanya bukan perusahaan dari Cina, melainkan perusahaan dari Amerika. Jadi majority sahamnya harus dimiliki sama perusahaan atau orang Amerika, alias TikTok dibeli sama Amerika. Walaupun itu awalnya punya Cina. Emang di Amerika ada yang mau beli TikTok? No, buset, banyak banget. Gue yakin seluruh orang kaya di Amerika pas tahu TikTok itu bisa dibeli, itu pada rebutan, itu pada kroyokan, itu pada tonjok-tonjokan kalau perlu. Itu Elon Musk sudah beli Twitter tuh nyesel gitu, kayak, ya ilah kenapa baru jualan di sekarang lu? Karena saking bagusnya TikTok, profitable TikTok, dan valuasinya TikTok itu luar biasa. Dan kelihatan impact-nya dan seberapa banyak usernya di Amerika. Jadi udah pasti itu bakal jadi pertarungan kapitalis tuh untuk memperebutkan TikTok. Tapi menurut gue itu nggak bakal terjadi. Gue bisa salah, tapi ini menurut gue ya, perusahaan ByteDance gak akan ngelepas TikTok, dan kalaupun perusahaan ByteDance mau ngelepas TikTok, itu pemerintahan Cina pasti akan turun tangan. Jadi opsi ini itu kayaknya udah mustahil banget terjadi. Nah sekarang, dan emang lagi udah terjadi, adalah opsi 2, bahwa CEO dari TikTok bakal ngajuin ini ke pengadilan kalau peraturan ini nggak berdasarkan hukum. Walaupun ini keputusan dari para DPR-nya, walaupun ini udah disetujui sama presidennya, ternyata masih bisa di-appeal alias bisa diajukan banding. Koreksi gue kalau misalnya gue salah dengan istilah-istilah atau penjelasannya. Tapi yang pasti intinya CEO dari TikTok di Amerika akan membawa permasalahan peraturan ngeblok TikTok dari Amerika ke pengadilan Amerika kalau peraturan ini itu peraturan yang keliru. Yang seperti tadi beliau sudah bilang, keputusan ini melanggar konstitusi. Nah, sekarang ban-nya TikTok masuk nih ke babak baru. Peraturan sudah dikeluarkan DPR-nya, presiden sudah menyetujuinya, tapi TikToknya mau coba appeal, mau coba banding lagi dan bawa ini ke pengadilan. Anggaplah kalau mereka berhasil ya gimana? Ya, TikTok akan kembali beroperasional seperti biasa dan mungkin dengan 1-2 catatan. Tapi kalau misalnya gagal di pengadilan dan TikTok tetap di-ban, ya udah TikTok gak bisa lagi diakses di Amerika di Januari 2025. Dan Amerika akan turun dari posisi 1 orang paling banyak pengguna TikToknya dan digantikan oleh Indonesia sebagai negara yang paling banyak user TikToknya di dunia. Menurut gua ini ada sedikit poin plus nih kalau misalnya TikTok masih mau ada di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Indonesia perlu ada TikTok apa enggak? Komen di bawah. Dan kalau misalnya perlu ada, menurut gue ini harus di-pursue sama orang-orang di TikToknya karena kita yang paling banyak nih usernya untuk ada creator funds-nya. Di Amerika itu ada creator funds, jadi itu konten kreator kalau misalnya bikin konten atau apa terus views-nya banyak, itu bisa dapat duit. Kayak apa? Kayak AdSense. Atau yang pernah nyobain YouTube Short, iya kayak gitu. Tapi di Indonesia, gue nggak tahu udah ada belum, tapi setahu gue belum ada. Atau mungkin sebagian orang atau gimana. Tapi yang pasti di Amerika itu udah banyak banget yang dapetin creator funds. Jadi lu bisa menghasilkan juga dari TikTok dan itu hal yang bagus menurut gue ya. Dan kalian para konten kreator TikTok punya bargaining point gitu. Woi, kita udah nomor 1 nih di dunia. Amerika udah nggak ada. Masa kreator fansnya hilang gitu kan? Kasihlah ke Indonesia. YouTube aja bisa kok ke seluruh dunia. Masa TikTok cuma bisa di Amerika? Kalian udah ngasilin traffic loh buat TikTok. Masa TikTok nggak bisa sih bagi sedikit penghasilannya buat kalian? TikTok udah profit loh, bukan minus lagi loh. Itu pun kalau TikTok nantinya tidak di-ban dari Indonesia. Apakah nanti ban-nya Amerika terhadap TikTok akan mempengaruhi negara-negara lain? Mungkin saja. Karena kalian bayangin, negara sebesar Amerika yang security-nya, yang defense force-nya, yang bla bla blanya itu udah pasti paling top notch di dunia, urusan keamanan negara dan data dan lain-lainnya, itu nggak nyaman sama TikTok. Dan udah ditandatangani sama presidennya, pemimpin negaranya untuk nggak boleh ada TikTok di Amerika. Apakah negara-negara lain akan terpengaruh? Ya bisa jadi. Sangat bisa jadi. Saran gue sebagai sosial media strategis adalah itulah kenapa kalian jangan fokus ke satu platform. Coba kalian hadir di semua platform. Jadi kalau ada salah satu platform kenapa-napa, kalian tetap bisa ditemukan di banyak platform lain. Jangan terlalu mendewa-dewakan satu platform. Jangan sampai kalian fanbase-nya, community-nya itu cuma di satu platform. Dan ketika satu platformnya hilang, sebagai kreator, kalian juga susah dan hilang. Tapi bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Sekali lagi buat teman-teman yang lebih ngerti tata negara hukum Amerika, kalau misalnya gue ada keliru, ada salah, bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Dan gimana pendapat kalian? Karena gue lihat nih ya, di kemarin-kemarin video gue yang ngebahas TikTok nih ya, lebih banyak orang yang setuju untuk TikTok juga dihilangin dari Indonesia. Apakah benar begitu dan kira-kira alasannya kenapa? Apakah juga masalah keamanan atau masalah usernya aja? Dan kalau kalian suka banget sama pembahasan-pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Dan ya, gue sih sangat berharap banget ya TikTok itu bisa ngasih creator funds kayak AdSense di YouTube ya, buat konten kreator di Indonesia. Itu akan jadi game changing banget dan berbagai macam platform lainnya itu akan mikir gimana caranya kreator tuh tetap stay di satu platform dan gak
terlalu pindah-pindah. Dan ini adalah hukum ekonominya ya. Kalau para kapitalis berantem, yang diuntungkan adalah konsumen, yang diuntungkan adalah kreator kalau dalam hal ini. Bayangin, YouTube dapat AdSense, TikTok dapat Creator Funds, Instagram masih diem baik, nggak mau ngasih duit, dia bakal ditinggalin tuh sama kreator. Terus tiba-tiba ya udah deh kasih juga deh buat kreator, cuan kan lu. Tapi kalau keamanan data gimana no? Terus keamanan negara dan lain-lain, ya itu Amerika sih takut gitu. Mungkin teman-teman programmer atau teman-teman yang ngikutin bidang ini dan lebih ngerti gitu ya tentang ancaman-ancamannya, mungkin bisa sharing di bawah. Gue kurang bisa detail gitu menjelaskannya. Demikian seputar internet kali ini. Gue Bening pamit undur diri. Sekali lagi silakan kritisi informasi gue kalau misalnya ada yang keliru atau yang salah. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.